Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Abdul Malik dengan NIM 4112001131 dari Universitas Mercubuana jurusan Teknik Sipil. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Penggunaan Fly Ash sebagai bahan pengganti sebagian campuran semen Portland pada beton dalam penerapan green construction. Dalam penelitian ini, saya mengambil studi kasus di PT Adaro Energi Tbk. Berikutnya itu adalah latar belakang. Latar belakang di mana pengembangan green construction di seluruh dunia semakin pesat karena masyarakat semakin menyadari urgensi pelestarian lingkungan alam yang terus tercemar akibat pembukaan lahan baru, deforestasi, dan kegiatan-kegiatan potensi yang dapat merusak alam. Green construction dianggap sebagai langkah positif untuk meminimalkan kerusakan yang telah terjadi sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki dampak buruk yang sudah ada. Banyak negara telah mengadopsi konsep green construction dalam proyek konstruksi mereka, dan kini green construction sudah mulai menjadi standar dalam pembangunan infrastruktur di seluruh dunia. Pembangunan proyek konstruksi akan selalu menghasilkan limbah dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kalau tidak dilakukan manajemen terhadap limbah konstruksi tersebut dapat menjadi permasalahan yang serius bagi lingkungan. Sebaliknya, apabila dilakukan manajemen yang baik dapat menghasilkan keuntungan. Karena seperti yang kita tahu, bahwa sektor konstruksi menyumbang kerusakan alam yang bisa disebabkan oleh pengambilan material, proses pengolahan material, distribusi material dari sumber ke pemakai, proses konstruksi, pengambilan lahan untuk bangunan, dan konsumsi energi saat bangunan dioperasikan. Itu menurut Wolfram 2012. Salah satu bahan konstruksi yang banyak digunakan adalah beton. Beton di sini merupakan salah satu bahan konstruksi pekerjaan sipil yang sangat berperan penting dalam pembangunan. Keistimewaan dari beton adalah mudah dibentuk sesuai dengan keinginan, memiliki nilai kuat tekan yang tinggi, memiliki ketahanan dalam jangka panjang, dengan perawatan yang sederhana dan relatif murah, karena menggunakan bahan dasar dari bahan lokal, menurut Cokro Dimulyo tahun 1992. Beton merupakan salah satu material konstruksi yang terdiri dari campuran agregat kasar dan agregat halus sebagai bahan pengisi, serta semen dan air sebagai bahan pengikat. Dalam perkembangan beton sekarang ini, berbagai usaha dilakukan untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang baik pada beton. Menurut Chain, tahun 1994 menyatakan bahwa salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan menyusun beton adalah bahan tambah material atau aditif. Pada saat ini, bahan tambah material lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kinerja beton, khususnya pada kuat tekan beton, sehingga bahan tambah material ini cenderung bersifat penyemanan. Beberapa bahan tambah mineral yaitu seperti pozzolan, fly ash, slag, dan silika foam. Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan abu sisa pembakaran batu bara berupa fly ash atau abu terbang sebagai bahan tambahan yang termasuk dalam jenis limbah. Fly ash dapat diperoleh dari wilayah Indonesia seperti pada pembangkit listrik tenaga uap. Pada pembakaran batu bara dalam PLTU terdapat suatu limbah padat atau fly ash. Partikel abu yang terbawa oleh gas buang disebut fly ash. Fly ash ini dikategorikan sebagai limbah B3 karena terdapat kandungan oksida logam berat yang akan mengalami pelindihan secara alami dan mencemari lingkungan. Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun atau kerap disingkat B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan bisa membahayakan lingkungan hidup atau kesehatan kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lain. Dalam pertimbangan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh abu terbang sebagai bahan pengganti sebagian semen pada beton.
Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang timbul oleh fly ash, juga dapat memperbaiki sifat-sifat mekanik beton yang terdiri dari kuat tekan beton, kuat tarik belah beton, dan kuat geser beton, serta menekan biaya pembuatan beton sehingga menjadi lebih ekonomis. Persentase penggunaan fly ash pada campuran beton dibuat bervariasi untuk menjaga mutu beton. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan di sini bisa diterangkan untuk identifikasi masalahnya, itu penggunaan batu bara akan menghasilkan abu batu bara sekitar 2-10% pada saat ini. Pengendalian limbah batu bara hanya terbatas pada penimbunan di areal pabrik, menurut Setiawati tahun 2018. Berikutnya itu rumusan masalah. Di sini saya merumuskan masalah dari latar belakang itu ada 3. Yang pertama, apakah beton yang dihasilkan dari limbah pembakaran batu bara dapat mencapai kualitas dan konsistensi yang dibutuhkan sebagai pengganti sebagian campuran semen Portland. Yang kedua itu bagaimana pengaruh kekuatan struktur dan daya dukung beton yang terbuat dari limbah pembakaran batu bara yang menjadi bahan pengganti sebagian campuran semen Portland. Yang ketiga itu ada bagaimana keuntungan ekonomi yang didapat dari penggunaan beton yang merupakan hasil dari pengolahan limbah pembakaran batu bara sebagai pengganti campuran semen Portland untuk jangka panjang dalam hal pembangunan yang menerapkan green construction. Selanjutnya itu ada maksud dan penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan limbah hasil pembakaran batu bara yang digunakan untuk bahan campuran pembuatan beton sebagai bahan pengganti sebagian campuran semen Portland, dan untuk mengevaluasi pemanfaatan limbah batu bara sebagai bahan alternatif pada beton yang ramah lingkungan. Untuk tujuan penelitiannya itu ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui efektivitas dan penggunaan beton dari hasil pengolahan limbah pembakaran batu bara sebagai pengganti campuran semen Portland dalam meningkatkan keberlanjutan proyek konstruksi sebagai penerapan green construction. Yang kedua itu ada untuk mengetahui dampak penggunaan beton dari hasil pengolahan limbah pembakaran batu bara sebagai pengganti campuran semen Portland terhadap kekuatan, keawetan, dan sifat-sifat lain dari beton. Berikutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu yang pertama untuk peneliti. Di sini peneliti dapat menambah wawasan atau pengetahuan mengenai pemanfaatan limbah abu terbang sebagai bahan pengganti semen pada beton. Yang kedua itu untuk pendidikan. Penelitian ini dapat menambah pemahaman mahasiswa tentang konsep green construction, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mendesain dan mengaplikasikan beton, dan mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjutan tentang beton dari limbah batu bara atau yang disebut dengan beton asfalt. Yang ketiga itu ada untuk lingkungan. Penelitian ini dimanfaatkan sebagai ketersediaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah abu terbang atau fly ash, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam proses produksi semen. Berikutnya itu ada ruang lingkup. Yang pertama itu pengaruh pengganti campuran semen Portland dengan limbah pembakaran batu bara terhadap nilai kuat tekan beton, ketahanan terhadap deformasi, daya tahan terhadap lingkungan, serta sifat-sifat lain yang relevan. Yang kedua itu ada aspek lingkungan untuk mengevaluasi presentasi pengurangan emisi CO2 dari limbah hasil pembakaran batu bara dan berdampak positif lainnya terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Yang ketiga itu ada aspek ekonomi dan ketersediaan limbah pembakaran batu bara yang meliputi biaya produksi, ketersediaan bahan, dan potensi penghemat yang dapat dicapai dengan penggunaan beton asfalt. Yang keempat itu penelitian ini dilakukan di Kalimantan Selatan, di mana daerah tersebut menjadi sumber penghasil batu bara terbesar, dan pada penelitian ini difokuskan pada PT Adaro Energi Tbk. Penelitian ini akan diujikan di Lab Mercu Buana, Jakarta untuk ditinjau kekuatan dan sifat-sifat lainnya terhadap beton dari hasil pengolahan limbah pembakaran batu bara sebagai pengganti campuran semen Portland. Selanjutnya itu bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama itu green construction. Di sini konsep green construction merupakan konsep yang populer di bidang pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global.
Manfaat paling penting dari penerapan konsep ini tidak hanya sekedar melindungi sumber daya alam, tetapi juga mewujudkan efisiensi penggunaan energi dan meminimalisir kerusakan alam. Dasar prinsip green construction adalah untuk menghasilkan suatu bangunan yang memperhatikan prinsip ramah lingkungan, penggunaan sumber daya alam dan energi secara efisien, dan dengan memperhatikan segala aspek seperti tata ruang agar mutu dari kualitas udara di dalam ruangan tetap terjaga. Penggunaan material yang mudah terbarukan, tetap menjaga mutu bangunan dan memperhatikan kesehatan penghuninya yang semuanya berdasarkan kaidah pembangunan berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut diperhatikan selama siklus hidup 9 bangunan, yaitu dari tahap perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, renovasi, bahkan hingga pembongkaran. Yang kedua itu ada keberlanjutan konstruksi green construction. Konstruksi berkelanjutan pada lanjutannya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya di masa datang. Oleh karena itu, dalam konteks global, pembangunan berkelanjutan harus dilihat dari setidaknya 3 aspek utama. Yang pertama itu ada kemajuan sosial, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga keseimbangan ekologi. Di sini ada segitiga perkembangan pendekatan dalam industri construction. Dari Agenda 21 on Sustainable Construction atau CBA tahun 1999. Selanjutnya itu beton. Beton sangat banyak dipakai secara luas sebagai bahan bangunan. Bahan tersebut diperoleh dengan cara mencampurkan semen Portland, air, dan agregat, dan kadang-kadang bahan tambahan. Pada perbandingan tertentu, campuran tersebut bila mana dituang dalam cetakan kemudian dibiarkan maka akan mengeras seperti batuan. Pengerasan itu terjadi oleh peristiwa reaksi kimia antara air dan semen yang berlangsung selama waktu yang panjang, dan akibatnya campuran itu selalu bertambah keras setara dengan umurnya. Selanjutnya itu beton itu yang pertama itu ada semen Portland. Semen Portland dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penggunaannya, antara lain yang pertama jenis 1, yaitu semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada semen jenis lainnya. Yang kedua itu jenis kedua itu yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang. Yang ketiga itu atau jenis ketiga yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi. Yang jenis keempat itu yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalor hidrasi yang rendah. Dan yang terakhir jenis kelima yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi terhadap sulfat. Ini tabel kandungan semen Portland dari Cokrodimuljo tahun 2007. Di sini kapur atau CaO dengan persenan 60-65. Untuk silika 17-25, untuk aluminium 3-8, besi 0,5-6, magnesia 0,5-4, sulfur 1,1-2, soda atau potas yaitu 0,5-1. Berikutnya itu ada agregat halus. Menurut PBI tahun 1971, syarat-syarat agregat halus atau pasir adalah sebagai berikut. Yang pertama, agregat halus terdiri dari butiran-butiran tajam dan keras, serta tidak mudah pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca seperti panas matahari dan hujan. Yang kedua, agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% terhadap jumlah agregat kering. Apabila kandungan lumpur lebih dari 5%, agregat halus harus dicuci terlebih dahulu. Yang ketiga, agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu banyak. Hal demikian dapat dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrams Heider dengan menggunakan larutan NaOH. Yang keempat, agregat halus terdiri dari butiran-butiran yang beraneka ragam besarnya,
dan apabila diayak dengan susunan ayakan yang ditentukan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisa di atas ayakan 4 mm harus minimum 2% beratnya. Yang kedua, sisa di atas ayakan 1 mm harus minimum 10% beratnya. Dan yang terakhir, sisa di atas ayakan 0,25 mm harus berkisar antara 80 sampai 90% beratnya. Ini adalah tabel batas-batas gradasi agregat halus dari Cokrodimuljo tahun 2009. Berikutnya itu ada agregat kasar. Menurut PBI tahun 1971, syarat-syarat agregat kasar normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, agregat kasar harus terdiri dari butiran keras dan tidak berpori. Agregat kasar harus mengandung butir-butir pipih hanya dapat dipakai apabila jumlah butir-butir pipih tersebut tidak melebihi 20% dari beratnya agregat seluruhnya. Butir-butir agregat kasar harus tidak mudah pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca seperti terik matahari dan hujan. Yang kedua, agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%, yang ditentukan terhadap berat kering apabila kadar lumpur melampaui 1%, maka agregat kasar harus dicuci. Yang ketiga, agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat-zat yang reaktif alkali. Yang keempat itu kekerasan butir-butir agregat kasar yang diperiksa dengan bejana penguji dari Rudelov dengan beton penguji 20 ton yang harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 9,5 sampai 19 mm lebih dari 24% berat. Yang kedua, tidak terjadi pembubukan sampai 19 sampai dengan 30 mm lebih dari 22% berat. Kekerasan ini juga dapat diperiksa dengan mesin Los Angeles. Dalam hal ini tidak boleh terjadi kehilangan berat lebih dari 50%. Yang kelima itu agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam besarnya. Dan apabila diayak dengan susunan ayakan yang ditentukan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisa di atas ayakan 31,5 mm harus 0% berat. Yang kedua, sisa di atas ayakan 45 mm harus berkisar antara 90 sampai 98% berat. Yang ketiga, selisih antara sisa-sisa kumulatif di atas dua ayakan yang beruntun maksimum 60% dan minimum 10% berat. Selanjutnya ini adalah tabel batas-batas gradasi agregat kasar menurut Cokrodimuljo tahun 2007. Yang selanjutnya itu ada air. Menurut Cokrodimuljo tahun 1996, air merupakan salah satu bahan yang paling penting dalam pembuatan dan perawatan beton. Fungsi air pada pembuatan beton adalah membantu reaksi kimia semen Portland dan sebagai bahan pelicin antara semen dengan agregat agar mudah dikerjakan. Air yang diperlukan untuk bereaksi dengan semen hanya sekitar 25-30% dari berat semennya. Dalam pemakaian air untuk beton, sebaiknya air memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, kandungan lumpur maksimum 2 gram per liter. Yang kedua, kandungan klorida maksimum 0,5 gram per liter. Yang ketiga, kandungan garam-garam yang merusak beton, asam, zat organik, dan lain-lain maksimum 15 gram per liter. Yang terakhir itu kandungan senyawa sulfat maksimum 1 gram per liter. Yang berikutnya itu ada pozolan. Pozolan adalah bahan alam atau buatan yang sebagian besar terdiri dari unsur-unsur silikat dan atau aluminat yang reaktif menurut Cokrodimuljo tahun 1996. Pozolan sendiri tidak mempunyai sifat semen, tetapi dalam keadaan halus atau lolos ayakan 0,21 mm bereaksi dengan air dan kapur pada suhu normal sekitar 24-27 derajat Celcius menjadi suatu massa padat yang tidak larut dalam air. Berikutnya itu ada perencanaan campuran beton. Dalam teori teknologi beton, menurut Cokrodimuljo tahun 1996 dijelaskan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kekuatan beton adalah yang pertama,
kekuatan faktor air dan semen, dan kepadatan semakin rendah nilai faktor air semen semakin tinggi kuat tekan betonnya. Namun kenyataannya pada suatu nilai faktor air semen, tentu semakin rendah nilai faktor air semen, kuat tekan betonnya semakin rendah pula. Hal ini karena jika faktor air semen terlalu rendah, adukan beton sulit dipadatkan dan kepadatan adukan beton sangat mempengaruhi kuat tekan bedanya setelah mengeras. Yang kedua itu ada umur beton. Kuat tekan beton bertambah sesuai dengan bertambahnya umur beton itu. Yang ketiga ada jumlah semen. Jumlah kandungan semen berpengaruh terhadap tekan beton. Pada jumlah semen yang terlalu sedikit, berarti jumlah air juga sedikit sehingga adukan beton sulit dipadatkan sehingga kuat tekannya rendah. Dan jika jumlah semen berlebihan, berarti jumlah air juga berlebihan sehingga beton mengandung banyak pori dan akibatnya kuat tekannya rendah. Berikutnya ada fly ash. Secara umum, fly ash dapat didefinisikan sebagai materi sisa atau pengotor dari batu bara, seperti lempung, feldspar, kuarsa yang tidak habis terbakar dan berfungsi dalam proses pembakaran sebagian besar dari karbon, hidrogen, sulfur, oksigen, dan penguapan air yang terkandung dalam batu bara. Fly ash adalah limbah hasil pembakaran batu bara pada tungku pembangkit listrik tenaga uap yang berbentuk halus, bundar, dan bersifat pologenik. Menurut Cokro Dimulyo tahun 1996, fly ash digunakan sebagai bahan pengganti sebagian semen Portland karena ukuran partikel yang sangat lembut sehingga dapat sebagai pengisi rongga dan sebagai pengikat antar agregat. Dan jika bereaksi dengan kalsium hidroksida akan menghasilkan senyawa semen, menurut Agarwal tahun 2010. Dalam SKSNI S-15 tahun 1990-F, spesifikasi abu terbang sebagai bahan tambahan untuk campuran beton dibagi menjadi 3 jenis abu terbang, yaitu yang pertama ada abu terbang kelas F, ialah abu terbang yang dihasilkan dari pembakaran batu bara jenis antarasit pada suhu 1560 derajat Celcius. Yang kedua itu abu terbang kelas N, ialah hasil kalsinasi dari pozolan alam, misalnya tanah diatomike, sol, tuf, dan batu apung. Yang ketiga itu abu terbang kelas C, adalah hasil dari pembakaran lignit atau batu bara dengan kadar karbon sekitar 60%. Abu terbang ini memiliki sifat seperti semen dengan kadar kapur di atas 10%. Ini adalah merupakan tabel komposisi fly ash menurut Handoyo tahun 2006. Yang kelima itu sifat-sifat fly ash. Abu terbang tidak memiliki kemampuan mengikat seperti halnya semen. Namun dengan kehadiran air dan ukurannya yang halus, oksida silika yang dikandung dalam fly ash akan bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida yang terbentuk dari proses hidrasi semen dan menghasilkan zat yang memiliki kemampuan yang mengikat, menurut Jiwantoro tahun 2001. Ini merupakan tabel komposisi dan klasifikasi fly ash. Selanjutnya itu ada sifat fisik fly ash. Menurut ASI Komite 226, dijelaskan bahwa abu terbang atau fly ash mempunyai butiran yang halus, yaitu lolos ayakan No nomor 325 atau 45 mikron, 5-27%. Fly ash umumnya berbentuk bola padat atau berongga. Abu terbang memiliki densitas 2,23 gram per cm kubik dengan kadar air sekitar 4%. Fly ash memiliki spesifik gravity antara 2,15 sampai 2,6 dan berwarna abu-abu kehitaman. Ukuran partikel abu terbang hasil pembakaran batu bara bituminous lebih kecil dari 0,075 mm. Fly ash memiliki luas area spesifiknya 170 sampai 1000 meter persegi per kilo. Ukuran partikel rata-rata abu terbang batu bara jenis sub-bituminous antara 0,01 mm sampai 0,015 mm. Luas permukaannya 1,2 mm kubik per gram.
Bentuk partikel mostly spherical, yaitu sebagian besar berbentuk pola sehingga menghasilkan kelecakan yang lebih baik. Menurut Nugroho P. dan Anthony 2007. Berikutnya itu sifat kimiawi fly ash. Sifat kimia dari fly ash dipengaruhi oleh jenis batu bara yang dibakar, teknik penyimpanan, dan penanganannya. Pembakaran batu bara, lignit, dan subbituminous menghasilkan abu terbang dengan kalsium dan magnesium oksida lebih banyak daripada jenis bituminous. Komponen utama fly ash batu bara adalah silika, aluminium, besi oksida, kalsium, dan magnesium, potasium, sodium, titanium, dan belerang dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya itu ada perbandingan fly ash dan semen Portland. Fly ash digunakan untuk menggantikan semen Portland pada beton karena mempunyai sifat pozolanik. Hal ini memungkinkan terjadinya meningkatkan kekuatan dan durabilitas dari beton. Adanya penggunaan fly ash dapat menjadi faktor kunci pada pemeliharaan beton tersebut. Pada umumnya, penggunaan fly ash sebagai pengganti sebagian berat semen terbatas pada fly ash tipe F. Fly ash tersebut dapat menggantikan semen mencapai 30% berat semen yang dipergunakan dan dapat menambah daya tahan dan ketahanan terhadap kimia. Fly ash juga dapat meningkatkan workability dari semen dengan berkurangnya pemakaian air. Yang berikutnya ini ditampilkan tabel tentang perbandingan sifat fisik fly ash dan semen Portland. Selanjutnya itu ada tabel perbandingan sifat kimia fly ash dan semen Portland. Untuk yang ke bab 2 untuk subjudul terakhir itu tentang kerangka berpikir dan hipotesis. Di sini untuk kerangka berpikir untuk X1-nya itu semen Portland, X2-nya fly ash, dan untuk Y-nya green construction. Yang dimana bisa dijelaskan bahwa H1 sama dengan semen Portland mempengaruhi green construction. Untuk H2, semen Portland mempengaruhi fly ash. Yang ketiga, H3, fly ash mempengaruhi green construction. Berikutnya itu bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metodologi penelitian merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Penelitian ini adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu baru. Berikutnya itu ada tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian ini dilakukan selama 3 bulan mulai dari Maret sampai Mei 2024. Pada proses penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Mercu Buana Jakarta untuk pembuatan sampel betonnya. Dan untuk pengambilan sampel limbah batu bara, fly ash atau abu terbang dilakukan di PT Adaro Energi Tbk yang berada di Maburay, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selanjutnya itu ada cara pengumpulan data. Yang pertama itu ada penentuan populasi, di mana sampel diambil dari beberapa masyarakat sekitar pertambangan yang terkena dampak dari pembakaran batu bara. Langkah awal yang dibutuhkan untuk menentukan sampel adalah dengan cara penyebaran kuesioner sebanyak 127 responden. Yang kedua itu ada perhitungan sampel. Menurut Suviono tahun 2009, perhitungan pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Solvin, yaitu N sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah dalam kurung N dikali E pangkat 2. Berikutnya itu ada pengumpulan data dan tahap analisis. Suatu penelitian harus melewati beberapa tahapan yang memiliki keterkaitan melalui tahapan yang paling awal sampai tahapan yang paling akhir. Setiap tahapan harus sesuai dengan tata cara urutannya. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Data yang terkumpul terdiri dari data sekunder dan data primer yang didapat dari masyarakat yang terkena imbas pencemaran limbah dari hasil pembakaran batu bara. Data yang diperoleh dilakukan rekapitulasi dan dilakukan pengolahan dengan langkah pengklarifikasi data. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan data olahan yang kemudian diolah lagi menjadi analisis. Yang kedua itu ada tahap analisis.
Dalam tahap ini dilakukan analisis terhadap dampak kesehatan dan lingkungan akibat pencemaran limbah dari hasil pembakaran batu bara. Tahap berikut dilakukan kalibrasi dengan model Logit dan analisis menggunakan model Logit. Selanjutnya itu ada penelitian data. Penelitian data ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung, di mana pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat sekitar area pertambangan yang terkena pengaruh dari hasil pembakaran batu bara. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang dampak kesehatan dan pencemaran lingkungan dari setiap masyarakat. Kedua itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi. Data sekunder yang diperlukan yaitu peta lokasi wilayah studi kasus. Berikutnya ada pembuatan kuesioner. Untuk mendapatkan data primer berupa data-data guna untuk mengetahui tingkat pencemaran limbah batu bara dari segi kesehatan dan lingkungan, pembuatan kuesioner dengan mencantumkan data-data yang diperlukan. Pernyataan harus disusun secara cermat sehingga mudah dimengerti dan tidak terjadi salah penafsiran atas pencatatannya tersebut. Berikutnya itu ada cara pengujian ton. Yang pertama ada alat penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yang pertama oven, timbangan dengan kapasitas 100 kg, pignometer, satu set ayakan atau saringan, kompor gas, alat capping silinder beton, cetakan beton silinder dengan ukuran 15 x 30 cm, kerucut Abrams, plat capping dan alat pelurusnya, cetok, penggaris, kuas, cawan, sendok, compression testing machine dengan kapasitas 2000 kN, cetakan beton, dan terakhir bak air untuk tempat perendaman beton. Yang kedua itu bahan penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah semen, yang berfungsi sebagai pengikat pada adukan beton. Yang kedua itu ada air yang digunakan berasal dari laboratorium bahan Universitas Mercubuana. Yang ketiga itu ada agregat halus. Agregat halus ini sebelum dilaksanakan pembuatan beton harus dilakukan analisis, yaitu saringan kadar air, berat satuan agregatnya, berat jenisnya, dan penyerapan airnya. Yang keempat itu ada agregat kasar. Agregat kasar ini yang digunakan dengan ukuran butir maksimum 19 mm. Sebelum dilaksanakan pembuatan beton, agregat kasar harus dilakukan analisis saringan, kadar air, berat satuan agregat, berat jenis, dan penyerapan airnya. Yang kelima itu ada bahan tambahan. Pada penelitian ini menggunakan bahan tambahan fly ash atau abu terbang dari hasil pembakaran batu bara dari PT Adaro Energi Tbk yang berada di Maburay, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Yang keenam itu ada belerang. Menurut SNI 6369 tahun 2008, belerang digunakan untuk bahan pembuatan capping. Untuk kuat tekan beton kurang dari 35 MPa, maka capping harus dibiarkan mengeras selama 2 jam sebelum pengujian beton. Dan untuk kuat tekan yang terakhir itu ada oli. Dalam penelitian ini, oli digunakan sebagai bahan pendukung penelitian seperti belerang. Berdasarkan SNI 6369 tahun 2008 tentang pembuatan capping, untuk benda uji silinder, oli digunakan sebagai pelumas plat capping agar benda uji mudah untuk dilepas. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama itu ada pengujian SLAM. Di sini untuk tahapannya, yang pertama itu ada campuran beton tersebut sesegera mungkin dimasukkan ke dalam kerucut secara bertahap, sebanyak 3 lapisan dengan ketinggian yang sama. Setiap lapis dipatahkan dengan cara ditusuk dengan menjatuhkan secara bebas tongkat baja berdiameter 16 mm dengan panjang 60 cm dan dilakukan sebanyak 25 kali untuk tiap lapisnya. Yang kedua itu meratakan adukan pada bidang atas kerucut Abrams dan diamkan selama 30 detik. Yang ketiga, mengangkut kerucut Abrams secara perlahan dengan arah vertikal ke atas. Diusahakan jangan sampai terjadi singgungan terhadap campuran beton.
Yang keempat, pengukuran SLAM dilakukan dengan membalikan posisi kerucut Abrams di sebelah adukan. Kemudian dilakukan pengukuran ketinggian, penurunan dihitung terhadap bagian atas kerucut Abrams. Yang kelima itu nilai rata-rata menunjukkan hasil SLAM dari campuran beton. Untuk lapis pertama dengan 25 tumbukan campuran adukan beton pada sepertiga dari tinggi kerucut. Yang lapis kedua 25 tumbukan campuran adukan beton pada 2/3 dari tinggi kerucut. Yang ketiga lapisan ketiga 25 tumbukan campuran adukan beton rata atas permukaan kerucut. Yang terakhir yaitu pengukuran nilai SLAM beton segar. Berikutnya itu ada pengujian kuat tekan. Langkah-langkah pengujian kuat tekan beton menurut SNI 0,3 strip 1974 strip 2011 adalah sebagai berikut. Pertama, silinder beton diangkat dari rendaman, kemudian dianginkan atau dilap hingga kering permukaannya. Yang kedua, menimbang dan mencatat berat sampel beton silinder. Yang ketiga, meratakan permukaan benda uji dengan menggunakan belerang cair yang sudah dipanaskan. Yang keempat, pengujian kuat tekan dengan menggunakan alat compression testing machine. Yang kelima, meletakkan sampel beton ke dalam alat penguji lalu menghidupkan mesin dengan secara perlahan dan menekan sampel beton. Yang keenam, mencatat hasil kuat tekan beton untuk setiap sampelnya. Berikut adalah gambar dari setting up alat uji kuat tekan. Selanjutnya itu pengujian kuat tarik belah. Menurut SNI 0,32491/2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, silinder beton diangkat dari rendaman kemudian dianginkan atau dilap hingga kering permukaan. Yang kedua, menimbang dan mencatat berat sampel beton silinder. Yang ketiga, sebelum dilakukan pengujian terlebih dahulu benda uji diberi tanda. Yang keempat, meletakkan benda uji di atas alas pembebanan mesin uji compression test mesin dengan berpedoman pada tanda garis tengah pada kedua ujung. Yang kelima, pembebanan diberikan secara berangsur-angsur dengan pembebanan konstan yang berkisar antara 0,7 hingga 1,4 MPa per menit sampai benda uji hancur. Kecepatan pembebanan untuk benda uji berbentuk silinder dengan ukuran 30 cm dan diameter 15 cm berkisar antara 50 sampai 100 kN per menit. Yang keenam itu mencatat hasil kuat tekan beton untuk setiap sampelnya. Berikut adalah gambar setting up alat uji tarik belah. Yang berikutnya itu ada pengujian kuat geser. Untuk langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benda uji geser double L dengan ukuran 20 cm kali 7,5 cm kali 30 cm yang akan diuji sesuai dengan umur perawatan diambil dari tempat perawatan satu hari sebelum pengujian dilaksanakan. Yang kedua, menimbang dan mencatat berat sampel beton double L. Yang ketiga, pengujian kuat geser beton menggunakan mesin uji tekan beton atau compression testing machine. Yang keempat, meletakkan benda uji pada mesin uji tekan beton secara sentris, lalu menghidupkan mesin dengan secara perlahan-lahan. Yang kelima, melakukan pembebanan merata hingga bidang geser atau benda uji menjadi hancur. Yang terakhir itu mencatat beban maksimum yang mampu ditahan oleh benda uji double L. Berikut adalah gambar setting up alat kuat geser. Selanjutnya itu ada metode analisis data. Metode analisis data dari hasil pengujian beton pada umur 28 hari dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara matematis sebagai berikut. Yang pertama, pada hubungan kuat tekan dan kuat tarik belah beton menggunakan pendekatan secara matematis menurut Akmaluddin dan kawan-kawan tahun 2013 yang dibandingkan dengan SK SNI T-1991/1991/0,3 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Yang kedua, pada hubungan kuat tekan dan kuat geser beton menggunakan pendekatan secara matematis menurut NAU tahun 1990 yang dibandingkan dengan SK SNI T-15/1991/03 tentang tata cara
perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Sekian presentasi saya tentang penelitian dengan judul Analisis Penggunaan Fly Ash sebagai bahan pengganti campuran semen Portland pada beton dalam penerapan Green Construction pada studi kasus di PT Adaro Energi Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.